Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim wa jama'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul duduk bersama di dalam majelis ilmu yang mana kita laksanakan secara rutin tiap malam Jumat. Adapun untuk malam hari ini merupakan penghujung di bulan Sa'ban dan kita akan menemui bulan Ramadan seperti biasa, maka satu bulan kita full di libur untuk majelis ilmu karena kita akan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Maka berkenaan apa yang akan kita hadapi yaitu tentang Ramadan, di mana Ramadan kita akan ditemukan atau ditutup dengan satu Syawal yang disebut dengan Idul Fitri. Insyaallah kita malam hari ini akan kita bahas tentang Idul Fitri, sebab kenapa munculnya ada. Bagaimana mungkin kita sudah ada membahas dahulu tentang makna daripada Ramadan secara ilmu huruf. Namun setiap uraian atau setiap penjelasan tentunya kita akan kaji ulang atau kita telaah kembali sehingga bagaimana ketika kita nantinya berada di bulan Ramadan, kita benar-benar Ramadan itu adalah kita Allah. Karena Ramadan merupakan nama bulan. Kemudian ada yang disebut dengan satu Syawal, itu pun disebut dengan nama bulan. Satu Syawal adanya atau sebutan dengan atau Idul Fitri. Kemudian Ramadan adanya dengan puasa dan Qiyamul Ramadan. Jadi Ramadan adanya qiyam dan puasa. Maka itulah yang mendatangkan atau sebab adanya Idul Fitri. Kalau bulan sama bulan, nanti kita akan rumuskan Ramadan dengan Syawalnya, kemudian puasa yang disebut dengan saum, kemudian Qiyamul Ramadannya kita temukan dengan Idul Fitrinya secara ilmu huruf. Untuk Ramadan, semua orang akan rame-rame melaksanakan yang disebut dengan sholat tarawih. Di dalam jumlah rakaat tarawih mulai Makkah, Madinah hingga kota-kota lain, negeri-negeri lain, belain lain kadada yang sama. Ada yang mau empati Makkah tarawihnya aja.
Rakaatnya aja yang diumpati, tapi caranya kada diumpati. Tarawih 23 rakaat di Makkah umpati 23 rakaatnya, jumlahnya yang diumpati, caranya kada. Kenapa? Karena caranya orang sarakaat sajus. Adalah yang mau umpati caranya di sini, kada ada yang sanggupnya. Nah, jadi terjadilah beberapa pemahaman. Oh, rame di sini. Sesama 23 rame juga. Kemudian yang sesama 11 pecah juga. Ada yang berpaham 4-4-3. Kemudian ada yang berpaham 2-2-2. Akhirnya 2-1 juga. Atau ada juga 2-2 dan 3. Nang 11 pun pecah, nang 23 pun pecah. Intinya akhirnya pendapat ini dikumpulkan, yang penting jangan keluar pada 4 mazhab. Akhirnya kayak itu bakal simpulan sabarataan. Bila ada nang menyalahkan nang 23 tuja Imam Syafi'i. Kada kawa menyalahkan alim juga orangnya. Nang 11 Imam Hambali kada kawa juga disalahkannya mazhab juga. Dan nang 36 dan seterusnya. Nih akhirnya nang penting dia kada keluar pada 4 mazhab. Disinilah pentingnya kita mengkaji agar kita dapat mengambil sikap hukum, menentukan hukum. Mana yang harus kita ambil dari banyaknya perbedaan ini. Anggap aja bujur sabarataan. Anggap lah. Artinya anggap, bahasa anggap tuh berarti nengaran anggap tuh kan dianggap, bisa juga kada, bisa juga iya. Karena nengaran di dalam perbedaan. Makanya kita pelajari kemarin, kita bedah. Ternyata apapun di dalam amal ibadah tidak keluar daripada diri kita. Jadi kita temukan kepala, badan dan kakinya. Sehingga kita bisa menentukan sikap hukum kita kepada 4 dan 3. Batamuan di situ rumusnya. Maka sikap hukum kita ketika kita melaksanakan dengan apa yang keyakinan kita ambil, ada dasarnya. Apakah secara fikih, kan ilmu fikih, atau secara hukum, kemudian secara ilmu diri, ada dasarnya tambah kuat. Bila orang yang bertahan nih sama-sama 11, kami nang 2-2 aja menggawi, ya kan, menggawi yang 2-2. Kemudian kami janang 4-4-3, sama jumlahnya. Tapi apa? Kalau Nabi kan praktiknya 4 salam. Jangan ditanya bagus dan panjangnya. Dibahas pulang bunyi hadis di sini redaksinya. Kan bunyinya aja Nabi itu kan 4 rakaat salam. Dijelaskanlah 4 rakaat itu artinya 4 rakaat salam itu apakah itu 2-2, apakah salam 2, apakah langsung 4 rakaat. Padahal redaksinya jelas 4 rakaat salam, masih juga diakalinya. Kada mungkin kan Nabi menggaya 4 rakaat langsung salam. Kenapa? Karena lail 2-2. Oh, masuk pulang pembahasan di sini. Inilah pentingnya kita. Di dalam banyaknya perbedaan, artinya lebih banyak lagi kita mentelaah untuk dapat memastikannya. Kalau kita hanya bertengger dengan adu dalil, kada akan bisa, Pak. Karena apa? Sekarang dalil yang digunakan oleh pemahaman apapun sama dalilnya nang itu juga pemahamannya yang lain seberataan. Akhirnya terjadilah yang dibubarkanlah, terjadilah peperangan sampai fisik, sangat menyedihkan umat Islam.
Jadi kita yang sudah memahami dengan ilmu huruf, kita kaji benar-benar, bahkan 6.666 ayat pun ternyata tidak terlalu sulit. Hanya 9. 1 sampai 9 maknanya. Itu yang kita pahami. Nah, kemudian kita langsung kita singkat durasi. Kita akan kaji tentang Ramadan dan Idul Fitri. Yang pertama ada yang disebut dengan Ramadan. Ini hurufnya Ramadan. Nah, kita kotakin dulu. Kemudian ada yang disebut dengan Syawal. Ya. Nah, Syawal. Artinya begitu Ramadan ada Syawal. Turunan daripada Ramadan, turunannya lagi. Ada yang disebut Syaum. Kemudian ada lagi yang disebut dengan zakat. Yalah. Saum, zakat. Jadi ini dua hal, adanya Idul Fitri. Nah, ini judulnya dulu. Di dalam Ramadan ada yang disebut dengan saum, kemudian ada yang disebut dengan zakat. Ketinggalan satu nih. Ada yang disebut dengan Qiyamur Ramadan. Qiyam. Nah, jadi 3. Nah, ini langsung hurufnya aja yang kita potong. Kita pecah langsung. Ramadan menuju 1 Syawal. Kemudian Syaum, Qiyam, dan zakat menuju Idul Fitri. Maka dari sini baru kita tahu syarat Idul Fitri adalah Syaum, Qiyam, dan zakat. Yang disebut dengan zakat fitrah Jawa ini. Nah, sekarang kita maknai Ramadan dahulu. Ramadan adalah waktu yang diberi nama Ramadan. Jadi Ramadan itu waktu atau wadah. Dinamai dengan Ramadan dan diawali dengan huruf Ra. Nah, sekarang kita mulai berhakikat. Berhakikat ini kalau bahasa ilmiahnya mahayal atau seakan-akan. Karena setelah taubat, syafar, barulah terjadi yang namanya, kalau bahasa kita ada yang disebut dengan sholat ihram. Yalah. Safar. Setelah safar apa? Tawaf. Ya, tawaf artinya mensucikan. Kemudian ihram, tidak ada lagi hal yang lain. Maka hanyar Ramadan. Nah, sekarang perjalanan kita mulai berhakikat. Letakkan diri kita itu di bulan Ramadan. Kenali Ramadannya dahulu. Kan perjalanan kita ini ketika roh keluar dari batang tubuh, ia melakukan perjalanan menuju huruf Ra, menuju ampunan Tuhan. Jadi kita bayangkan roh kita keluar,
roh ini melakukan perjalanan menuju ampunan Tuhan. Ini layaknya sama sampai di bulan Ramadan. Sampailah kita di Ramadan. Setelah masuk ke ruang ampunan, pastikah kita dapat ampunan? Belum tentu lagi. Hanya masuk ke ruangnya kita. Sama kita tuh aja. Mana bendaharanya, ruangannya tuh di situ. Masuk ke dalam, duduk dulu aja. Pastilah dapat duit. Sama. Masuklah kita ke dalam suatu tempat yang disebut dengan ampunan Tuhan, ruang ampunan Tuhan masuk. Duduk dulu aja. Nih kita bayangkan itu. Roh kita ini duduk masuk ke bulan ampunan. Adang dahulu aja Tuhan. Karena bila inya sudah kujulungi ampunan ini kusarahakan karena harus benar-benar berada di huruf nun. Ramadan kan akhir. Karena nur asal semua kejadian kita berada di huruf nun. Jadi ada proses dua huruf yaitu huruf mim dahulu, hadang dahulu ya. Dikoreksilah huruf mim. Mim ini lambang daripada roh. Roh masuk ke dalam batang tubuh, masuk ke hati, menyebar, naik ke otak, jadi jiwa. Lambangnya huruf mim, yaitu itu jiwa orangnya. Napas, ya, nang itu jiwa orangnya. Maka huruf mim ini adalah nyawa kita. Jadi roh masuk ke dalam ruang ampunan Tuhan. Kita hakikatkan, membayangkan seakan-akan kita ini sedang mengalami hal itu. Jadi setelah masuk roh ini kan hadang dulu kan, wahai roh, nih. Waktu engkau aku jadikan batang tubuh jasad. Kemudian waktu engkau aku hembuskan ke dalam batang tubuh tersebut menjadi nyawa. Apa garang kelakuan semalam? Nah di sini. Itu maksudnya. Apa garang yang engkau lakukan selama aku jadikan batang tubuh dan selama aku jadikan nyawa, apa yang sudah engkau lakukan? Ini. Kalau di dalam ilmu fikih di sini kan sebutannya dengan hisab. Hari perhitungan. Ditunjukkan di situ. Nah, jadi mim ini adalah nyawa ketika kita sedang saat ini kita disidang. Nyawa kita. Hadang dahulu ya. Jadi mim nyawa dikoreksi dahulu, disidang dahulu, ditanya dahulu. Makanya syarat di bulan Ramadan di dalam ruangan itu apa syaratnya? Supaya kaina ketika roh kita keluar, nyawa kita ini mudah menjalaninya atau bahkan kada ditakuni lagi. Yang pertama disebut dengan syaum. Nih. Itu berarti nang siapa nang puasa. Makanya kan puasa adalah untuk aku. Puasa urusanku ujar Tuhan. Makanya dalam Al-Quran pun apabila ada yang bertanya tentang roh, katakan roh itu urusanku. Urusanku. Puasa pun adalah urusannya. Kenapa? Karena disuruh, sesungguhnya yang disuruh saum adalah huruf mim. Nih, ternyata huruf mim ini diperintahkan saum. Saum itu syariat sudah. Puasa kan? Syariat. Apa yang dimaksud dengan saum? Secara fikih menahan diri. Ialah menahan diri dari hawa nafsu makan, minum dan seterusnya. Ya kan? Apapun termasuk di situ fikih. Sekarang secara ilmu huruf yang kita dapatkan dahulu intinya
Ternyata Ramadan itu adalah nyawa kita. Nih, nyawa dulu intinya. Berarti badan tadi kan, karena bulan Ramadan ini kan roh sudah keluar dari batang tubuh, berarti jasad kita ini sudah dikubur. Sedangkan roh kita masih berada di ruang pengampunan. Ia belum mendapatkan lagi ampunan. Nyawa lah di sidang, inilah yang dikatakan di alam barzah, siapa nang ditakuni? Ya kan, siapa yang ditakuni nih? Ditakuni lah. Ujar yam kanan semalam jar. Imbah sudah kukaluarakan singgah di terapuk. Singgah di kilometer, tapi imbah dibongkar orang kada ada di situ. Ya kan? Imbah dikatik lampunya menyala, apa aja nang ditarangi semalam toh. Nah, kipas angin berputar, apa aja nang diputar. Siapa aja nang didinginakan. Itu sama ketika roh jadi batang tubuh, apa ditanyalah. Makanya ketika roh jadi batang tubuh, di mana di sidang juga nih pada huruf shin. Nah, nih huruf shin masuk di situ. Karena juga jasad. Kan ada huruf sin. Wahai roh. Nah, semalam nih jadi nyawa ya. Nah, sekarang roh itu kan jadi batang tubuh hadang dahulu ya. Sebelum bulik ke huruf nun, kalau huruf dat ini setelah selesai sidang yang 3 ini, huruf dat ini artinya hasil. Bila kadada manfaat atau mudarat yang kita dapat. Bila ini mudarat yang kita dapat di sini, maka huruf nun ini berbaris di atas. Jadi bila ini baik mendapatkan manfaat, hanyar mendapat nur gitu. Sama aja ini juga wadah buliknya. Kada belain di tanganku aja Tuhan, sama aja. Nah, sekarang nih ditakuni, sin ini kan diri yang mati, belum ada rohnya. Ketika jasad dibentuk, ya kan, disebut dengan huruf shin, disebut dengan diri. Ketika roh jadi alam semesta, diambil dari alam semesta, dicetaklah yang disebut dengan manusia pertama Adam. Itu huruf shin. Huruf. Iba sudah roh dihembuskan lagi ke dalam batang tubuh, hanya adalah betitik 3. Itu kan maksudnya shin. Jadi disidanglah dahulu, kadang dahulu ya. Jadi roh kita ini disidang. Ini kalau diulangi suatu ilustrasi, kan kita ini seakan-akan menjalani itu sudah. Kenapa aja semalam sampai waktunya kada takbiratul ihram nih. Kenapa kada ruku? Kenapa kada sujud? Maka sihat aja. Ada kada Al-Qur'annya kira-kira? Jaga 5 sebelum datangnya 5 nih di sidang, bukti. Ini fakta. Jadi kita hanya secara ilmu huruf. Kita membaca huruf daripada penamaan tersebut. Sekarang kita kok artinya cari pendalilannya Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ada kada hadisnya itu? Ada. Al-Qur'annya pun ada. Ternyata batang tubuh pun. Jadi kita rasakan ketika masuk di sidang juga. Siapa nang sakit tatap ujar. Nih ujar roh aku juga tatap nang menahan nidat. Jadi batang tubuh tatap ay batang tubuh nang kada mau angkat takbir. Ya kan? Nang menahani tatap aku juga. Yuk bayangkan. Semuanya adalah batang tubuh yang merasakan di sini. Kada ada batang tubuh nang merasakan. Batang tubuh ini pembungkusnya aja tatap aku juga nang menyandang. Itu bahasanya ujar roh. Aku yang menyandang di sidang. Kemudian batang tubuh kita yakini di sidang ya sudah. Al-Qur'annya jelas, Al-Hadisnya jelas. Ya kan? Tapi intinya tetap roh. Itu di sidang. Maka perjalanan di bulan Ramadan bagaimana?
Muncullah hukum-hukumnya, fikih-fikihnya. Menahan hawa nafsu. Jadi sesungguhnya nang puasa cu nang talihat lama huruf sin. Padahal urusanku juga tetap nih roh juga. Ya kan? Tatap aja. Kata-kata saum ada kada huruf waw ada. Tapi huruf mim berakhir pulang di sini. Nah. Kalau inya nih jasad kita lah semasa kita hidup nih. Kan di sidang. Kada mau mengangkat takbir padahal kawa aja. Kawa kok kada mengangkat takbir. Coba kada mau. Membantah kada dengan huruf waw. Nih. Maka persyaratan untuk bulik ke huruf nun, huruf waw ini takalang di sini nah. Huruf waw ini secara globalnya artinya kan berarti kita ini melakukan kesyirikan. Kada percaya lawan Tuhan. Kada percaya kita dilawan Tuhan. Ketika kita jadi jasad, Nabi aja dipanggil. Muhammad berangkat. Dan supaya pinandu tuh awak ikam tuh siapa? Diberangkatkan disebut dengan mi'raj. Dikenali lah batang tubuh kita. Supaya jangan tersembah batang tubuh. Ya kan? Jangan tapuji batang tubuh. Jangan bergembira ketika batang tubuh dipuji. Jangan sakit hati ketika batang tubuh dicaci. Ini Muhammad, ayo mau berangkat. Berangkatlah. Ternyata adalah nur jua aja batang tubuhku aja Nabi. Mana lagi? Sinilah. Artinya sejarah Mi'raj sudah mencatat dan itu sudah menjelaskan. Perintah saum adalah intinya daripada semua yang kita laksanakan adalah kepada huruf waw. Huruf waw ini kalau bahasa kita ya tadi kada bilainya kada menuruti aturan Tuhan, kada percaya lawan aku habis kisahnya Tuhan sudah. Syirik tuh dihukumkan. Kusuruh puasa kada mau. Ya, kada mau suruh puasa berarti kada percaya lawan aku. Kalau nya kada percaya lawan aku sama aja juga nya kada percaya aku nang mau ulahnya. Berarti ada Tuhan yang lain. Dihukumkanlah syirik. Bayangkan. Maka Tuhan sudah sangat luar biasa. Kan Al-Baqarah luar biasa. Sampai di bulan puasa. Ayo hajar Tuhan. Nih, nengaran tuntutan batang tubuh ini syariat. Kebanyak kaparluan. Ayo hajar Tuhan, gak ada apa-apa, kan ada puasa. Neng buruh tadi itu gak ada puasa. Ayo silahkan gak ada puasa. Al-Baqarah buka. Silahkan kada puasa. Bayari jar Tuhan di bulan lain. Sampai di bulan lain Tuhan tagih. Wih ya Tuhan. Ramadan tadi kada puasa kalau ya. Bujurlah kada puasa. Ya. Sekarang puasa ya Tuhan. Bayari. Aku bulan Ramadan itu artinya bagawi. Apalagi kada bulan Ramadan Tuhan Makanya ayat lanjutannya sampai di hari ya kan di hari itu engkau tidak berpuasa padahal engkau mampu tapi engkau tidak berpuasa lalu apa jar Tuhan fidyahlah oh mah purun aja masih jar Tuhan nih. Jadi kalau kita ilustrasikan kayak itu nah mudah sudah ku aja Tuhan kada kawa bodoh tayamum kada kawa juga tayamum asal ingat saja lawan aku ayo sudah ayo bayangkan suatu aturan yang Allah buat itu banyak benar longgarnya. Nah, jadi yang kita pahami adalah nih batang tubuh dulu. Selama ada 5 gunakan yang 5.
Gunakan semua. Waktunya ada, awaknya sehat dan semuaan, gunakan semua. Kamana menggunakannya kada ada lain adalah menuju kepada yang esa. Kada kawa bepaling, batang tubuh pun tetap mengingat kepada siapa nang maulah aku nih, ujar batang tubuh, asalku dari mana bahannya. Nah, sampailah kepada huruf waw. Sama kada nyawa aja Pang. Itu. Ini apa batang tubuh wah. Kada ingat sama sekali lagi. Ya. Sidang. Kenapa? Karena roh yang jadi batang tubuh ia kembali ke tanah sesuai prosedur, hancur dibinasakan, ia kembali kepada nur. Ini kan kembali kepada nur juga barangnya ini. Siapkah kita sudah ini? Makanya kata-kata saum ini kan haram melakukan di siang hari dengan istri, padahal itu halal. Kan batang tubuh nih yang melakukan, kan batang tubuh yang terlihat. Bayangkan bagaimana tugas kita, kata-kata perintah untuk menahan diri, sini kan diri artinya menahan diri, karena ini khusus untuk kepada fokus kepada bagaimana ketika Nabi Mi'raj. Ada lain lagi sudah pikiran. Kemudian syaum berakhir dengan huruf mim. Nah, jadi mim di sini adalah jiwa yang sesungguhnya. Benarlah setiap manusia itu pasti dipanggil dengan huruf mim akhirnya. Ada mau kada ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, dipanggil. Jadi benarlah puasa itu, ujar Tuhan, itu untuk aku dan itu urusanku. Benar, karena tugas roh yang puasa. Kada ada lain lagi pada itu. Kemudian sampai di saum, anggap aja kita sukses sudah. Ya, sukses sudah sampai di saum. Pastikan sudah boleh, belum lagi. Masih ada qiyamnya lagi. Masih ada qiyamnya. Qiyam ini bahasa kita tarawih. Ditakuni pulang. Masih ada qiyamnya. Ujar Tuhan, puasanya, saumnya sukses. Misal sukses sudah. Makanya ketika Nabi turun dari mimbar berurai air mata, Nabi itu berkata amin. Amin. Kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, aku dengar engkau tidak berdoa. Kenapa engkau mengucapkan amin? Ujar Nabi, aku dengar Jibril berkata, celakalah orang-orang yang berada di bulan Ramadan nih, tapi ia tidak mendapatkan. Celaka. Yuk. Amin. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, berarti kita apa yang didapatkan? Bulik kepada huruf nun. Buliknya. Tapi syaratnya adalah sidang dulu, bersihkanlah roh kita, nyawa kita ini harus bersih dahulu. Apa yang disebut dengan qiyam? Bahasa kita tarawih. Kembali ke arti. Kalau inya saum tadi anggap aja sukses, berarti ini diri batang tubuh bersih sudah. Ya. Kemudian nyawa roh bersih sudah.
Biasanya kan bila sudah selesai tahap pertama nih lalu hendak menakun nih, sudahkah siap masuk? Belum lagi aja. Nih hedang dulu, kiam dulu pulang sidangnya. Apakah kiam disebut dengan sambahyang? Ya, karena yang terlihat adalah sambahyang. Tarawih itu kan sambahyang. Sambahyang sunat jar. Kita buka. Kiam berasal daripada huruf qaf. Artinya qarib. Artinya dalam kekuasaannya. Saum di siang hari, qiyam di malam hari. Ya, aku jadikan malam, aku jadikan siang. Siang sama dengan puasa, malam sama dengan qiyam. Siang ia menahan diri, malam ia kembali lawan aku. Siang itu kan terang, bila ia terang berarti tampak. Ya, ketika kita tampak, kadang-kadang kita bisa lupa diri. Mantang-mantang tampak kita nih, nah kadang gandang lagi, kenapa nih aku bakal ada? Itu maksudnya. Kenapa aku nih bisa ada? Kadang-kadang lagi sudah ada, lupa. Bagaimana kita ini ada prosesnya, bahan bakunya dari mana? Ini maksudnya disebut dengan siang. Maka malam boleh jar Tuhan lawan aku. Apa maknanya huruf kaf? Dalam kekuasaannya. Sebutan dalam kekuasaannya sama dengan berserah diri. Sebutannya aku jar. Badan dari Tuhan. Nyawa dari Tuhan. Aku tidak memiliki apa-apa. Bahkan harta pun dari Tuhan. Kan banyak orang bersuara itu. Semuanya adalah dari Tuhan. Disuarakan seperti itu. Berarti ini disebut dengan huruf qaf dalam kekuasaannya. Sebutannya berserah diri. Dari mana berserah dirinya? Kita ingat sejarah roh awal-awal diciptakan. Maka kata-kata syaum ini roh dihembuskan. Nah, ketika roh dihembuskan, wa nafatu fihi mir ruhi saum. Tampaklah ya. Ketika roh sudah ada, ditanyalah roh, ana antallah qiyam. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya kita ini bolak-baliknya kun payah kun tetap. Peristiwa kun yang awal itu ketika roh dihembuskan ditanya menjalani sidang, kemudian jahirlah, yang jahir berproses. Nah jadi maka saum sama dengan hembusan. Kalau sudah sama dengan hembusan, maka iradah dan kodrat ada di saum ini. Kata-kata di qiyam, roh sudah membuat pengakuan. Nih di qiyam. Di mana maknanya? Pada huruf ya. Ya itu kan menerima. Sekarang kita rasakan malam. Kita artikan dengan arti yang sesungguhnya malam. Kalau ini kan siang, qiyam ini sama dengan malam. Makanya kan qiyamur Ramadan. Malam pengampunan. Bagaimana sidangnya? Di malam. Roh tadi di sidang nih. Pada malam hari itu adalah kita keakuan. Tugas kita kan menerima. Apa yang kita terima sudah 114 surah dan sunnah-sunnah Nabi. Lalulah ditanya, ujar Tuhan, nang aku amanahakan, ya kan?
114 surah tuh isi mandat. Sudahkah dibacai? Sudah dibaca. Berarti tahu mandatnya apa aja, amanahnya. Ternyata membaca aja. Kada tahu artinya, maknanya kada tahu. Lalu kada kau menggawi butiran-butiran perjanjiannya di situ. Laranganku kan sudah ada, ya. Perintahku sudah ada. Semuanya sudah ada di situ. Nah, ditanyalah. Itu tugasnya kita tuh kada ada untuk menolak, tidak ada. Semua makhluk adalah lambangnya huruf ya, menerima sudah. Apa yang diterima? Inilah dalam kaidah hukum disebut dengan syariatnya, disebut dengan hukum fikihnya. Bila sudah kusuruh gawi, bila inya kularang jangan digawi. Kan kayak itu nih. Nah sekarang apapun yang kita perbuat di malam hari, apakah bisa dikatakan berserah diri atau melawan? Bila ini kita malam hari nang kita gawi kada sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan apa yang diperintahkan di dalam Al-Hadis, berarti kita kada huruf kaf, kada kiam ngarannya. Kiam itu kan berserah diri, manut. Inggih pun, tapi bila ia kada sesuai pekerjaannya, itu ngarannya melawan. Nah, rasakan. Kawalah meninggal hukum. Semakin kita belajar hukum, itulah aturan Tuhan. Kada kawa keluar. Tapi yang jadi masalah hukum ini pahamnya berbeda-beda. Ini yang jadi masalah. Tapi jar Nabi apa? Bila inya ragu-ragu, jangan digawi. Yalah, ambil nang pasti aja sekarang. Nih misal, gawe 23 kah, 36 kah, 11 kah? Kita sebut 3 aja, atau 23 dan 11. Nang mana nang kita yakini amun manggawi 23 tapi kita ragu-ragu, hadisnya ada. Jangan digawi bila ragu-ragu, ambil nang pasti. Ambil satu. Jangan ngalih aja. Mun aku menggawi ke situ, di sini parak langgar. Ya, kadang awal itu. Tidak ada. Setiap yang ragu-ragu, Nabi pun sudah mengatakan ambil. Setiap yang ragu-ragu, ambil kepastian. Dari mana contohnya? Kelupaan rakaat aja, ambil kepastiannya. Ya. Bilanya asa 3, asa 4, asa 3, asa 4, ambil 3. Ambil 3. Ambil kepastian. Nih bagaimana kita menyikapi hukum dari beberapa paham yang berbeda. Karena ini termasuk sidang. Bahwa malam yang disebut dengan qiyam itu manut kita tunduk dengan aturan Tuhan. Semua yang kita lakukan akan dipertanyakan itu. Kalau siang kan sifatnya menahan diri, semantang-mantang kelihatan, semantang-mantang tenaga ada, lupa juga dengan diri. Tapi kalau malam tugasnya berserah diri, pulihkan semua. Kemudian ada yang disebut lagi dengan zakat. Maka kaidah di bulan Ramadan untuk kembali kepada huruf nun adalah 3 syarat ini. Puasa, qiyam, zakat. Yang disebut zakat fitrah. Zakat fitrah ini berkenaan dengan mal atau harta. Bukankah harta termasuk penghalang? Kita ini kan hendak bulik dalam keadaan suci, tapi ada yang menghalang yang disebut dengan harta. Nah sekarang anggap aja roh kita ini puasanya sukses. Qiyam Ramadannya sukses. Dah nilainya bagus sudah. Hisapnya
Puasanya kayak apa aja? 100. Cek tarawihnya 100. Wah, ini layak sudah masuk surga. Ternyata harta yang mengalang. Harta yang mengalang. Inilah yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dan zakat mal. Jadi kita harus mengeluarkan zakat di sini. Jadi wujud zakat karena ini berupa harta, supaya harta itu jangan membinasakan kita. Kenapa zakat itu huruf jim? Ini kan huruf jim nih. Ya. Zakat berkaitan dengan huruf jim, diawali dengan huruf jim. Kan kita tahu sudah bila huruf jim ini. Iyalah. Huruf jim ini lambangnya kita yang praktis saja. Bahwasannya apapun di alam semesta ini disebut dengan huruf jim, apa tanda bahwa itu dari aku sabaratan idintasku, walaupun bentuknya bares, bentuknya roti, tatipu dengan bentuk bares dan rotinya kan semuanya walillahil masyriq wal maghrib wajah huruf jim. Kita nyatakan semuanya dari Tuhan. Kulirlah kita mengeluarkan. Nih, tak akuilah kita di sini. Ya kan? Karena merasa ampunku. Itu huruf jim. Kada pinandu kita. Tak akui. Makanya bersihkan. Bilainya sudah bersih. Nah, bersih. Dicek lagi ini ada huruf kaf. Cukup. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad. Nih. Bersih sudah harta, tapi bilainya berzakat orang tuh pasti sudah qul huwallahu ahad. Cukup semua daripada yang tidak beranak dan tidak diperanakan, semua asalnya daripada huruf kaf. Bila semuanya berasal daripada huruf kaf, nah ingatlah kita, benarlah rumusnya samuaan. Awal-awal mendapatkan rahmat Tuhan itu adalah dengan adanya pengakuan yang disebut dengan taubat huruf ta. Nah, makanya 3 persyaratan berakhir dengan huruf ta. Hanyar dijulung Tuhan, ampunan Tuhan, hanyar berbuat kesini kita sabarata. Ini hisab ngarannya nih, mim dan dot nih hisab ngarannya. Ini kita membicarakan tentang hisab lah. Ini membicarakan tentang hisab. Sekarang kita puasa sukses, qiyamnya sukses, zakat kita keluarkan, mana nang dihisab nang ditakoni di sini? Ramadan, mana nang dihisab? Langsung irji'i ila rabbiki. Karena kita sudah membuat sidang hisab berdahulu di sini. Jadi Ramadan ini sama dengan adu penalti, penentuan kita di situ. Gol atau kada. Ini Ramadan penentuannya. Bila hendak sukses Ramadan, jangan sampai Nabi menangis. Ya kan Nabi tak tangis Nabi. Umat dan Nabi umatku, kayak apa kainannya? Ya kan? Wahai Rasul, kenapa Mbak Amin? Doa apa yang dibacakan ada? Nang kudang kata juga. Ternyata, celaka. Banyak yang celaka. Kada sukses di bulan Ramadan. Iya dihisap, iya disidang. Kalau kita melaksanakan menahan diri, ini kita bahasa fikih bilang kembali. Perlukah lagi ditakoni ke sini? Kada perlu lagi karena suci sudah. Yang suci itu tidak akan ditanya.
Yang menjalani hisab itu kan yang kotor. Kalau yang suci Bapak ditanya, sudah bersih. Baju itu nang bersih kita akan ditapas. Langsung pakai. Ini bersih dari gat, tapas saya dulu. Itu. Jadi memaknai bagaimana antara hisab. Karena ada yang dikatakan, ya kan? Ada yang ketika dibangkitkan langsung dijemput tanpa hisab. Nabi mengatakan itu. Cara kita ini kembali ke asal, ke nur ini ada yang tanpa hisab. Berarti cara kita berpuasa, cara kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan malamnya, dan cara kita menangani harta kita masuk kepada jalan apa yang dikatakan Nabi, surga tanpa hisab. Bahasa jannat itu ya ini nih, jannati. Lain surga yang ketika dimensi dunia dihapuskan, ada surga dan neraka, itu orang yang dihisab. Jadi ketika bumi ini binasa, ada surga dan ada neraka, itu hisab. Tapi jannati adalah roh berangkat langsung, jannati langsung, tanpa hisab. Itu. Maka kita ini melaksanakan yang tiga ini sama dengan menghisap diri sendiri sudah. Tidak perlu lagi dihisap. Karena kita mengetahui. Nah, jadi maknai Ramadan itu, jadi seakan-akan roh kita ini berjalan nih, asa ada di situ sudah. Coba kita bayangkan lah, kita masuk ke dalam suatu ruangan, dan anggap aja bendahara, cairlah aja hari ini, belum lagi ya. Aku hanya dipanggil, masuklah kita ke dalam ruangan, gilirannya masuk aja, masuk. Hadang orang di luar kanannya kan. Kita yang duduk di kursi pun masih kutu-kutupan, disetujui atau kada. Padahal berkas yang di luar tadi sudah asisi, bagus sudah semuanya. Tapi apa? Pasti gak dapat, belum lagi. Pasti ditanya kan, gasan apa Pak ya, biar duitnya gasan apa nih ya. Ya kan? Masih ditakoni orang tujuannya. Sama. Jadi hakikat kita itu perasaan kita, oh roh nih sudah keluar, masuklah di bulan Ramadan. Rasakan itu dulu, roh kita ini masuk di bulan Ramadan itu di final nih, ini adu penalti kita nih. Di situ penentuan. Karena apa? Di bulan Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa bedanya qada dan qadar? Apa bedanya kira-kira? Qada dan qadar apa bedanya? Apa kira-kira? Qada itu sama cangkir. Qada itu cangkirnya. Qadar itu isinya. Isi. Setiap manusia, ajar Tuhan, kaina aku ulah menangis tuh kada tuh. Hari ini engkau menangis tuh kada tuh. Tapi apa kadarnya tuh apa? Sebab menangisnya tuh nah kadarnya. Sebab menangisnya tuh itu kadar ngarannya. Jaka baras litarannya tuh koda. Barasnya tuh kadarnya. Isi. Makanya apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Isi daripada roh kita. Makanya kan Lailatul Qadar itu kan ada di mana seluruh semesta sekalian alam itu seperdetik itu terdiam semua, kada berfungsi. Cuma kita itu kan kada merasa kan. Cuma kadang-kadang bila nyarami bagaya bapandiran terdiam seberataan, paling bersuara malaikat lalu aja. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu sama jaka jam tuh pas berada di titik nol. Tok. Penentuan. Ayo tinggal isi. Jadi kita tuh isi di situ. Makanya orang yang beribadah di bulan Ramadan ini, itulah qadar kita menentukan isinya di situ.
Artinya barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, ia mendapatkan. Apa yang didapatkan? Adalah malam penentuan. Penentuan itu apa? Isi. Isinya. Lalulah muncul praktek. Ada nangsa bulanan yang disebut dengan iktikaf halwa sebulanan. Mulai malam pertama sampai malam terakhir atau malam 29 atau malam 30. Kemudian ada yang memulai malam 10. Malam 21 sampai malam 30 iktikaf. Nabi ya mulai malam 21 yalah sampai malam akhir Nabi. Sekarang kita karena ada rumus, bolehlah mengambil nang di rumusnya aja. Yalah, bolehlah. Amun Nabi aja 10 malam, tahulah. Waktu bulan Ramadan di masa Nabi itu belum ada rumus. Nabi itu kan uswatun hasanahnya, memberi contoh. Coba. Hari ini kan ada 7. Nah, kita catat dulu dari Ahad. Senin kita belajar ulah contoh. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, 7. Ini ilustrasi. Puasa jatuh pada hari Ahad. Sedangkan Ramadan kada pernah. Kayak padang mendapatkan rumus. Maka orang yang berada di Ramadan pertama ini maulah rumus dahulu. Berpuasalah ini. Ya kan? Malam 21 beritikaf lah ini mulai. Ternyata terjadi di malam keberapa situ ada rumusnya sudah. Oh, ternyata aja ada dicatatnya. Kaina malam Senin puasaan. Lailatul Qadarnya malam ke 23 aja misalnya. Malam Selasa ya pulang dicatatnya. Ini hanya satu putaran. 7 tahun, 7 kali Ramadan baru mendapatkan satu rumus, satu putaran. Kadang kau dinyatakan pasti. Ya bayangkan 7 tahun terjadi lagi 3 kali 7 tahun 21 tahun baru mendapatkan 3 kali penetapan. Ayo bayangkan. Hanya Rawani memastikan 21 kali menjalani Ramadan hanya rumus itu ada. Hanya ada. Nyamannya umat Nabi Muhammad sudah ada rumus. Ya. Nang 10 malam karena kada tahu rumus. Nang sudah tahu rumus, nyaman semalaman tinggal buka buku halaman terakhir puasa aja. Hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-20, 23 kan 21. Nih, itu yang mengadakan rumus. Kebiasaan dan itu terjadi kada sekali 2 kali, pasti melakukan pencatatan terus. Kada berubah aja, sah sudah. Kebanyakan. Tapi jangan hati ragu-ragu kalau pindah lumbus ya rumus. Baik 10 malam nyata karena kan kayak itu boleh bagus lagi. Karena ada pertanyaan, boleh lama habis 1 malam? Ya tentunya boleh. Nang kada sama sekali gen boleh, apalagi 1 malam aja. Itu maksudnya. Jadi karena ada rumus, ketika kita beramal ibadah di malam Lailatul penentuan, malam pengisian. Nah, sekarang kita maknai qadar itu kan isi, bila berarti Lailatul Qadar, malam pengisian. Berarti kita saum mengosongkan. Saum nih, kiam
Saum apa yang kita kosongkan, kada ada lagi ambisi dunia, hawa nafsu hilanglah sudah. Kemudian kiam, kada ada lagi keakuan atas diri kita akan harta dunia. Kemudian zakat, harta kita pun diserahkan dijulung habis. Maka terjadilah Lailatul Qadar, Tuhan isiilah. Nih apa isinya? Itulah yang disebut dengan apakah isinya kepada non babaris atau non dapat. Itulah isinya setahun sekali. Amunnya kada baitikaf dapatlah. Dapatlah kira-kira. Ayo. Aku aja tarawih aja. Ibadah tarawih bolehkah? Kada upat baitikaf. Kira-kira dapatlah kadar. Inilah yang dikatakan Nabi, amin. Amin. Nang Nabi tatangis, inya kada berhasil menjalani Ramadan. Iktikafnya. Karena Nabi mencontohkan dengan iktikaf itu malam pengisian. Barulah dibahas lagi tempat iktikaf. Karena Nabi mempraktikkan di masjid, masjid itu masajid, artinya suatu tempat yang diselenggarakan ajan di situ, dikumandangkan ajan, berarti langgar masuk. Masajid itu artinya suatu tempat yang dikumandangkan ajan. Lalulah dilanggar boleh, di masjid boleh. Kemudian dipahami lagi masjid secara ke dalam. Ternyata masjid, orang yang menggawe di masjid tapi hatinya di luar masjid. Nah, kada masuk juga biar di masjid. Ya, kada masuk juga. Maka kenapa ada masjid di dalam, masjid syakir, dan ada yang disebut masjid khabir. Nang kada kawa ka masjid supaya Tuhan tu adil. Amun wajib, apakah itikaf dikatakan wajib? Kan tidak. Seandainya dikatakan wajib, maka orang yang beribadah tidak di tempat masjid, ia akan mendapatkan kadar. Inilah ketika badan kadakawa hadir di masjid, hadirkanlah masjidnya. Tuhan luar biasa. Nang kadakawa ka masjid, nang kadakawa ka langgar. Nih, karena aja Tuhan nang dilanggarkin nang di masjid belum tentu bujurai batang tubuhnya di masjid, tapi hatinya di luar. Itu kan sama. Tapi kan namun inya kawa, kan ini persidangan nih. Kenapa kada di tempat? Pelihara nang 5 sebelum datangnya 5. Apalagi kita ini sudah kemudahan ada. Apa mudahnya? Ada rumus. Kada ada sulitnya lah kita. Sangat mudah. Kada puasa aja nyaman juga. Ayo ajar Tuhan. Kada puasa, fidyahlah engkau. Sekarang fidyah kita itu kan jadi permasalahan beda paham juga. Amun barasnya aja iwaknya mana? Muncul pulang pemahaman itu. Akhirnya lawan iwak-iwaknya. Karena memberi makan. Zaman Nabi itu kan kada ada iwaknya karena kurma. Iyalah. Di mana yang kurma prakteknya? Ketika ada satu orang yang melanggar aturan di siang hari. Wahai Nabi, aku talanggar kayak apa? Puasa 2 bulan kada sanggup beri makan 60 orang, fakir, miskin, kada ada duitnya. Nah, kurma sakarong bagi ke fakir miskin. Wahai Rasul, di kampungku kami aja yang paling miskin, makan di hasil keluargaan. Kan bahasanya sulitlah Islam, kan ada sulitnya Islam. Sekarang
Kalau dari hadis itu kita baca, maka nih keluargaan adalah orang 60. Adalah orang 60. Adalah. Ada. Tuh, Islam. Kira-kira kalau kita puasa kada, fidyah kada. Ya kan? Puasa kada kawa, disuruh fidyah kada kawa juga, jar Tuhan. Tapi kada berpikir mencari katoka rumah kakawanan. Aku kada puasa 2 hari nah, anak bayar fidyah kada ada duitnya. Kawakah beres. Yo, Nabi menjungi kurma. Berusaha untuk bayar fidyah kada sama sekali. Yo. Karena puasa harus dibayar sebelum sholat Id untuk menuju Id. Ini kan harus suci di sini, harus benar-benar suci kita. Karena Idul Fitri ini adalah orang-orang yang suci, orang yang merayakan kesucian. Kira-kira amun kita sini puasa tapi tahu hutang berada di Idul Fitri nih. Seandainya ada suatu tempat orang masuk ke karcis, seorang umat masuk ada mengikuti karcis, apa yang terjadi? Puasanya kada sukses, tapi hari raya umat dua sembahyang. Kita umpamakan analoginya tadi, orang ini kada mengikuti tiket kayak apa yang terjadi kira-kira? Tabawa atau kada naik ke dalam bis, tiketnya kada ada. Naik pesawat tiketnya ada, apa yang terjadi? Suruh orang keluar. Sama. Idul Fitri, orang-orang yang merayakan orang-orang yang sudah suci. Idul Fitri. Nah, jadi kalau untuk rakaat sudah. Kemudian untuk fidyah, kan 1 hari kada puasa memberi makan 1 orang miskin. Bila 7 hari berarti 7. Ya kan? Nih praktiknya yang jadi masalah 7 hari kada puasa. Ambil 7. Langsung dijulung kanang saikong aja. Maka perintahnya 1 hari untuk 1 orang. Berarti 7 hari untuk 7 orang. Kenapa dijulung kanang saikong aja? Berarti kita kahutang kan nam. Nang nyaman tuh bila sehari kada puasa takar langsung bayar. KA, kayaknya esok ada puasa pulang langsung takar julung pulang KA boleh. Nang itu tujuh orangnya, tapi kita menyerahkannya setiap hari. Tapi bila ini terakumulasi harus mencari 7 orang. Sebulan 30, maka ada puasa sama sekali. Jadi anggap aja kita sukses sudah. Berakhir dengan huruf tak, ingat sejarah. Bahwa huruf ra itu adanya pengakuan, adanya taubat. Ketika roh ana antallah, ia membuat pengakuan, aku ampuni jar Tuhan. Hanyar disebut dengan nur. Menyalalah nur. Sekarang ketika ini diproses berakhir pulang kepada huruf ta. Dapatlah kita ampunannya. Nah ya Tuhan ku julung ampunannya. Dijulung Tuhan lah huruf Quran ini misal. Dot ini lambang atau menampakkan aja manfaat. Ya, berarti kalau kita dapat manfaat, centering berhasil, non bedapan ada bebaris atas. Maka kita kembalilah kepada nur. Maka orang-orang yang kembali kepada nur, Ramadannya sukses. Inilah yang diaminakan Nabi. Nah, sukses menuju 1 Syawal. Ini sama-sama bulan dulu. Menuju 1 Syawal. Di sini 1 Syawal, maka ini maknanya 2. Nah, sabuting betitik, sabuting kada. Nah, ini harus dipisah dulu. Anggap aja ini sudah berada
pada nur, habis sudah kisah. Yalah. Kan ini kan hakikat roh. Berarti di sini habis sudah kisah. Karena puasa untuk aku dan urusanku selesai. Sekarang 1 Syawal berarti ini fikih kita sudah syariat pulang balik di sini. Yalah, syariat. Di mana syariatnya? Ini bertitik 3 cirinya. Syawal. Apa? Syawal dijadikanlah, ditampakkanlah lagi diri yang mensyukuri. Apa bentuk syukurnya? Karena kita sudah suci. Apa bentuk syukur? Melaksanakan ibadah. Ya kan? Yang disebut dengan id. Nah, maka wahai diri, laksanakan pulang. Nang kayak apa nang sebelumnya? Nih, shin ini maknanya adalah ibadah. Disebut dengan abduhu. Cuma syaratnya artinya kita ini diri yang nih huruf waw, diri yang kada syirik lagi sudah dibulikan ke makhluk, disebut dengan id. Apa yang disebut dengan id? Alif af'alnya. Nih balasan. Nih balasannya. Allah jadikanlah diri. Kita kadang-kadang cerita akun yang pertama aja. Kalau sudah roh membuat pengakuan jadi nur. Maka nur ini jadi alam semesta. Tapi di sini ketika Ramadan selesai, alam semesta yang mana diri kita nih alam semesta. Nih jadilah memancarlah, disebut dengan diri kita. Apa tugas diri kita? Shin. Nah, ya Tuhan jangan kada ingat lagi tuh huruf sin bertitik 3 lah. Jangan yang dipadahi tuh. Oh sin, oh diri engkau bertitik 3. Ku titik 3 tuh masa kada pinando jar Tuhan sudah bertitik 3. Titik 3 lah kita. Jangan lagi lah ya Tuhan ada Tuhan yang lain. Amun sudah bertamuan lawan aku, jangan ada lagi Tuhan yang lain. Tuh huruf waw nih. Wow ini sudah menciri kita juga sudah. Jangan ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain sudah. Jadilah kita disebut dengan makhluk. Maka inilah yang disebut dengan idul. Artinya Allah tampakkan balasan. Allah nyatakan semua makhluk menerima balasan. Jadi hari raya itu idul itu adalah diri yang menerima balasan. Apa balasannya? Secara fikih, secara syariat ini digolongkan orang yang suci seperti bayi baru lahir ujar, ya kan? Pahamnya. Tapi apa? Ini adalah orang-orang yang suci. Maka secara syariat, bila kita secara syariat aja, secara fikih aja, asa suci aja bilanya hari raya seberetaan, ya kan? Padahal dari redaksi hadis Nabi itu Nabi kita tangis sambil bayangkan banyak yang ada berhasil, banyak yang celaka, kadang yang berhasilnya menjadi Ramadan kita itu. Bayangkan, tapi hari raya banyak banget manusianya. Yuk, bayangkanlah di situ. Kemudian kata-kata Idul Fitri. Ini penjelasan daripada Syawal, penjelasan daripada diri. Inilah balasan orang-orang yang nih fitri, orang-orang yang mendapatkan ampunan. Kalau kita rinci inilah. Jadi itu dal ini dimasukkan adalah ada lam, ya kan? Ada mim. Kalau kita tunjuk ya diri kita. Itu adalah diri kita. Inilah ya Tuhan orang nih. Orang-orang yang berproses. Satu, orang-orang yang selalu berserah diri, huruf ta, orang yang selalu bertaubat. Dan orang-orang inilah yang mendapatkan ampunanku. Jadi yang hadir di 1 Syawal itu Allah nyatakan inilah orang-orang yang mendapatkan ampunanku, dan inilah orang-orang yang
selalu membuat pengakuan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bahasakan di Idul Fitri itu, kalau main tunjuk lah, nih ya Tuhan nih bubuhannya nih, sebulanan bertaubat aja bubuhannya nih, kok ampuni. Kayak itu maksudnya. Nah sekarang rasakan kita di Idul Fitri itu nantinya apa, mendapat tunjukkan juga anak itu. Dapatkah aku juga ampunan Tuhan? Tak ada. Tapi kan Nabi sudah mengatakan banyak anak ada dapat. Yuk. Situlah. Inilah rumus kita bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan Tuhan. Adu penalti Ramadan itu kita. Penentuan. Setahun sekali. Jadi dalam kaidah itu sama dengan pengisian. Ketika kita kosongkan, kita isi. Jadi saum pengosongan, qiyam penyerahan, zakat adalah kita mengenali yang disebut dengan keberadaan semuanya. Tidak ada yang berasal daripada selain daripada Allah. Itu maksudnya. Jadi saum ketika diri ada, tahan ya Tuhan. Apa yang ditahan? Hawa nafsunya. Kendalikan hawa nafsu. Arahkan kepada kebaikan. Takwa. Kemudian qiyam malam. Apa yang disebut qiyam? Serahkan diri. Maka zakat sama dengan tidak ada pandangan kita di muka bumi ini semua adalah kita serahkan semua. Yang disebut dengan wajhullah. Jadi zakat itu cerminan itu. Bila kita kada bangun zakat berarti kita kada al jamaah. Ya, karena ada huruf jim kada berhasil, kita memandang yang ada, masih ada keakuan, masih ada rasa sayang, masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut. Huruf jim. Makanya siapa yang masuk surga? Ahlu sunnah wal jamaah. Nih huruf jim juga tetap syaratnya masuk di sini. Masuk di situ. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi kita. Artinya dengan uraian kita, dengan penjelasan kita berharap kita sabar tahan. Kan kita kada tahu, kadang-kadang berdoa mudahan ditamuakan Ramadan ya. Guru sendiri pun 5 hari lagi kada bertamuan dengan Ramadan. Ini berapa hari lagi Ramadan? Ya, apakah pasti kita menemukan Ramadan? Belum tentu. Walaupun di detik-detiknya itu. Maka Ramadan inilah waktu jakainya HP itu dikosongkan seberataan, buangnya, wah buangnya. Dibersihkan. Dan kenapa? Anak-anak diisi pengisian lagi. Saatnya Ramadan kita rasakan dengan kayak apa rasanya kalau kita ilustrasikan tadi, kita ini duduk di dalam satu ruangan. Anggap aja kita duduk situ. Nah, ini antara dijulungi lawan kada. Anggap aja hisab namanya. Tapi itu kan hakikat. Apakah nantinya kita akan menjalani seperti itu? Ya, apabila Ramadannya kada sukses. Tapi bila Ramadannya sukses, apakah menjalani seperti itu? Langsung bulik. Tanpa hisab. Itulah penentuan kita. Ada hal-hal yang bersangkut dengan amaliyah di bulan Ramadan. Kalau kita rumuskan, Ramadan menuju 1 Syawal. Amaliyah di bulan Ramadan disebut dengan pembersihan rohani, pembersihan jasmani, pembersihan harta. Jadi di halaman 197 pun dijelaskan di sini
Idul Fitri bermakna mengembalikan kepada kesucian. Apa yang suci? Yaitu zahirnya atau disebut dengan jasmani, kemudian batin disebut dengan rohani atau rohnya, kemudian harta. Maka benarlah secara ilmu huruf pun tidak bertentangan, sesuai urutan dari nama Ramadan. Disitulah kita meyakini ternyata semua penamaan itulah cerita daripada nama itu tersebut. Setelah kita kaji, jadi makanya kita mengkaji apapun nama bulan, kemudian nama-nama ibadah, ternyata dari huruf itulah penjelasannya sudah ada atau sudah dijelaskan dengan huruf yang berurutan. Sesuai di situ. Ramadan menuju 1 Syawal, kembalikan ke cerita awal ketika roh sudah membuat pengakuan ana antallah, disebut dengan nurnya. Nurullah. Ketika sudah nurullah berproses jadilah alam semesta dan berproseslah alam semesta ini. Maka secara syariat setelah Ramadan adanya 1 Syawal, setelah Ramadan kita itu sudah seakan-akan bersih karena kembali kepada nur. Maka Syawal artinya kita akan menjalani proses berikutnya. Tidak akan ada Syawal kalau tidak ada Ramadan. Maka bahasanya tadi tidak akan ada diri kita kalau roh tidak membuat pengakuan. Tidak akan ada Syawal kalau tidak ada Ramadan. Maksudnya itu tadi. Kalau tidak ada yang suci, seandainya roh tidak membuat pengakuan, tidak akan ada yang namanya bulan Syawal. Maka tidak ada pula yang disebut dengan Idul Fitri. Kata ada juga di situ. Nah, insya Allah tahun ini banyak yang masuk saran ke kita bagaimana peningkatan amaliyah di bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan kita koordinasikan lagi apakah karena di mushola kita menyelenggarakan setiap malam, ada yang mengusulkan kepada beberapa tahapan, ada yang minta suluk, kemudian ada yang minta pimpinkan tarikat, ada banyak saran sudah, semuanya sudah kita tampung. Jadi kita berharapnya nanti saling koordinasi apa yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Karena kan Ramadan ini sudah kita tahu, inilah penentuan kita. Bagaimana nantinya kita Ramadan. 11 bulan biar aja sudah pian, jangan memikirkan lagi. Apapun yang dilakukan selama 11 bulan, jangan tapi dipikirkan. Yang kita pikirkan adalah kita yakini bahwa ampunan Tuhan itu lebih besar daripada yang 11 bulan itu. Itu yang kita yakini. Asal kita benar-benar bertaubat, syaratnya itu aja, asal benar-benar bertaubat. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kajian akhir di bulan Sya'ban ini. Insya Allah kita akan lanjut di bulan Syawal. Mungkin kebiasaan di minggu ketiga lah berarti mulai. Jadi 2 minggu kita libur. Jadi untuk itu kita akan tanya jawab insya Allah setelah kajian kita tutup. Namun sebelumnya ulun pribadi beserta keluarga minta halal minta ridha, mohon maaf apabila selama kajian kita di sini kita mengisi ada sesuatu yang didengar, dilihat atau apapun yang kurang berkenan. Jadi ulun pribadi dan keluarga juga sangat memohon ampunan, mohon maaf kita semuanya. Jadi kita ikhlas, saling mengikhlaskan, kemudian kita rela saling merelakan juga semuanya. Maka kajian pada malam hari ini kita tutup dahulu dan nantinya kita akan tanya jawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.